Mari kita memperkatakan makna dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asosia Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk menuai jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memasuki ibadah raya, ada beberapa pengumuman. Ibadah raya online di GB Salemba diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30, dan ibadah yang ketiga pukul 18 WIB. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan di setiap ibadah raya yang ada. Mengakhiri tahun 2020, mari kita sama-sama berdoa. GB Salemba mengadakan Morning Blessing, yaitu doa bersama via Zoom, setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari sama-sama kita ambil bagian dalam kegerakan doa ini. Bagi jemaat yang belum bergabung di KUL dan rindu untuk bergabung di KUL, dapat menghubungi Kabid KUL Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Di akhir ibadah, kita akan sama-sama menabur dengan cara men-scan barcode yang telah disediakan. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tata cara ibadah raya. Mempersiapkan diri kita dan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama membangun mezbah. Berpakaian rapi dan pantas selayaknya kita ibadah di gereja. Persiapkan Alkitab dan catatan. Hindari hal-hal yang dapat mengganggu suasana ibadah. Tidak sambil makan atau minum dan mengobrol. Tetap mengikuti ibadah sampai selesai dan ditutup dengan doa berkat. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologia Pusat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran
Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Desember dan saya yakin dan percaya kita akan melewati tahun ini dengan penuh sukacita.
dan memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru dan kekuatan yang daripada Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan kemenangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan lagi Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita yang mengasihi Tuhan. Katakan, ku mengasihimu Yesus. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih lagi katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus. Mari kita memuji Dia. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Mari sambil angkat tanganmu, serukan penyembahanmu bagi Dia. Oh, Hosana bagimu Tuhan. Kami mau terus mengagungkan-Mu, nama-Mu yang dahsyat. Kami terus memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalala balaba ya raba balaba ya raba shande.
dahsyat dan layak disembah. Mari semua memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Mari sama-sama katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih lagi katakan, oh, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata. Mari sama-sama puji Dia. Yes, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Lebih dahsyat lagi katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan, ku memujimu, ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu, ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sorak-sorai yang dahsyat bagi Raja kita. Yesus, Kau mulia. Oh, mari naikkan mazmurmu bagi Dia. Sembah Dia Raja kita. Hosana bagimu di tempat maha tinggi. Semua yang bernapas muliakan-Mu. Surga bumi bersorak, nyanyikan kedahsyatan-Mu. Oh, mulialah nama-Mu, Yesus, Yesus. Yesus, muliakan Dia. Oh, besar dan ajaib nama-Mu, kami mengagumimu. Kuasa-Mu nyata. Shanalabalabalabalabalabalabalabo, kinalabayalabaya sande. Yesus termulia, Yesus dimuliakan. Yesus, oh, kemuliaan bagi Allah di tempat Yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala raja. Kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang
Maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, segala raja. Katakan lagi, kemuliaan bagi Dia di tempat tinggi, Maha tinggi. Haleluya, bagi Yesus, Tuhan yang atas segalanya. Dia Raja. Haleluya. Lebih lagi katakan, kemuliaan bagi Dia. Shalalabalabo. Maha tinggi. Haleluya. Bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kau raja di atas segala raja. Yesus namanya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, ada satu nama yang dahsyat. Di dalam nama Yesus kita beroleh keselamatan. Yang percaya katakan amin. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Lebih lagi bersuka cita bagi Allah kita. Katakan katakan kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari tepuk tangan
Yesus. Katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan. Hanya Di dalam namanya Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Semua yang percaya pada Yesus katakan yeay. Sekali lagi katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-sorak bagi Allah kita. Masih terus percaya ada kuasa dalam nama Yesus? Katakan kiri kananmu, ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama katakan namanya Yesusku, namanya Tuhanku, menara yang teguh. haleluya, kota benteng perlindunganku. Kau Allah kami, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau ya termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Come on. Kau dahsyat Tuhan. Semuanya mari nyanyi namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Mari lompat bagi Dia, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sampai saat ini bahkan sampai selamanya, hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan nama di atas segala, nama yang membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalaku. Katakan lagi nama, nama di atas segala nama,
nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Hey! Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Sekali lagi dengan dahsyat katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Hey! Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Woo! Ada kuasa dalam namamu Tuhan. Sekali lagi sorakan haleluya. Woo! Kau dahsyat. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya, biar hidup kita jadi tanah yang subur, menjadi penyembahan bagi-Mu ya Tuhan. Oh ya Allah, thank you Lord. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji Ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita, katakan Yesus kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah, sembah dan puji ruhi tahta-Mu. sembah dan puji Ruhi tahta-Mu. Sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan sembah dan puji, sembah dan puji ruhi tahta-Mu. Oh Yesus,
sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sambil bersorak-sorai katakan haleluya. Sembah dan puji beri tatamu. Yes. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kau Raja. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Dan kami menyembah-Mu. Kami memuliakan nama-Mu yang dahsyat. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Yesus kau hadir di sini. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak kemenangan bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hinarala batakaya rala, berdoa dalam bahasa roh. Hinarala batakara bara 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 bara. Hinakarala bara la bara la bara 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 bara. Hikarala bara 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 bara. Hinarala bara la bara 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 bara. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Urala batakara la bara 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 la bara la bara 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 bara. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera, damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Mari lebih lagi. Haleluya, kami berikan kemuliaan ya Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya.
Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Orala bata karala bara 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 bara. Korala bara 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 bara. Haleluya. Tuhan, biarlah hidup kami berkenan kepadamu. Kau dapatkan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan segera mengakhiri tahun 2020 ini. Dan beberapa hari lagi ke depan kami akan masuk tahun yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, ucapkan syukur kepada Tuhan. Bilang, Tuhan terima kasih. Dari bulan Januari sampai bulan Desember Tuhan menyertai kehidupanmu. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menyertai keluargamu, Tuhan menyertai pekerjaanmu, Tuhan melindungi. Ucapkan syukur, bilang terima kasih Tuhan. Ayo keluarkan suaramu di rumah masing-masing. Bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Orala bata kaya rala bara bara. Engkau melindungi kami, Engkau meluputkan kami dari mara bahaya ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Ikarala bata karala bara 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 bara. Ikarala basyanda kaya raba. Bapa dalam sorga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk mengakhiri tahun 2020 ini ya Tuhan. Tuhan, tuntun kami, karena tanpa tuntunan-Mu, tanpa penyertaan-Mu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Urapi hamba-Mu, Roh Kudus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya keadaan kita semuanya ada dalam perlindungan, ada dalam berkat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Saudara kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus sudah menyampaikan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika dan kemudian dia mengatakan akhirnya. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam beberapa minggu ini saya menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Sama sepertinya halnya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan jemaat di Tesalonika berusaha sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Demikianlah saya percaya jemaat semuanya yang mendengar firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara juga sudah berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Artinya ada upaya yang nyata, ada niat dan upaya yang nyata, ada harga yang dibayar untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini di akhir daripada minggu di mana bulan di tahun 2020 ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada kita, lakukan itu lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan amin. Mulai hari ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang, lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk apa? Untuk hidup berkenan
kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tadi kita nyanyikan lagu Bapak Ibu Saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Di antara siapa? Di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Ini nyanyi lagu yang dinyanyikan oleh malaikat ketika di mana Tuhan Yesus lahir, dan berita keselamatan itu sampai kepada gembala-gembala di padang. Bapak Ibu Saudara, Raja Damai itu telah lahir, dan saya percaya Raja Damai itu ada di dalam hati setiap kita, dan Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahteranya Tuhan dan membawa damai dimanapun kita berada. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita mengalami damai sejahtera, keluarga kita mengalami damai sejahtera, dan damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita, di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan keluarga yang ada, kita bawa di dalam gereja. Katakan amin. Dan kemudian kita bawa kepada bangsa kita Indonesia, sehingga bangsa kita Indonesia dipenuhi damai sejahtera daripada Tuhan. Bagaimana kita untuk mengalami damai sejahtera itu? Ayat yang lagu yang kita nyanyikan itu ada di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera itu di antara siapa? Orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, biarlah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini dunia ini butuh damai yang dari Tuhan. Hidup kita butuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Orang meninggal Bapak Ibu Saudara karena COVID-19 memang banyak. Tapi banyak juga dari mereka itu bukan hanya meninggal karena COVID-19 saja, tetapi keadaan mereka diperparah oleh apa? Oleh karena ketakutan ketika mereka terpapar virus corona tersebut. Saya mendengarkan beberapa kesaksian-kesaksian yang ada. Bagaimana ketika terpapar itu mereka stres, mereka takut, sehingga itu memperparah keadaan mereka. Mereka panik sehingga memperparah keadaan mereka. Sehingga mereka akhirnya meninggal Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita perlu damai dari Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah lebih sungguh-sungguh lagi untuk berkenan kepada Tuhan. Untuk kali yang ini Bapak Saudara, saya akan menyampaikan kembali supaya bagian yang lain untuk supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Alkitab katakan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Hari ini Tuhan berkata melalui firman-Nya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Untuk kita hidup berkenan kepada Allah, kita harus memiliki iman. Iman yang didasarkan apa Bapak Ibu Saudara? Iman yang diawali seperti apa? Yaitu iman yang didasarkan atau diawali dengan yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat dunia. Katakan amin. Itulah disebut orang beriman. Tanpa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, yang adalah Juru Selamat dunia ini Bapak Saudara, Alkitab berkata mereka bukanlah orang beriman. Katakan amin. Nah Bapak Saudara, setelah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus hidup di dalam apa yang kita percayai. Itulah dikatakan hidup dengan iman Bapak Ibu Saudara. Kita hidup dengan iman. Ya, ini bukan hanya Bapak Saudara untuk menerima mujizat Tuhan, untuk menerima pertolongan Tuhan. Memang mujizat Tuhan terjadi karena ada iman. Pertolongan Tuhan terjadi karena iman. Tetapi terlebih lagi kita hidup dengan iman
dengan apa yang kita percayai, yaitu supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi kita hidup dengan iman itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi terutama untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki iman itu, yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang pertama Alkitab katakan, maka dia akan hidup bergaul dengan Allah. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang Henokh. Alkitab dengan jelas berkata, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Bahkan di Ibrani pasal 11 Alkitab berkata, karena iman Henokh hidup bergaul dengan Allah. Dan dikatakan, dan kemudian Henokh sudah tidak ada lagi karena Henokh diangkat oleh Allah. Katakan amin. Karena ketika dia hidup didapatkan berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang mempunyai iman, orang yang hidup dengan iman, saya percaya dia berkenan kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat singkat. Saya percaya dia segera datang menjemput kita. Dia bukan datang lagi sebagai bayi yang tidak berdaya, tetapi Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, sebagai mempelai pria surgawi, sebagai hakim yang adil, raja di atas segala raja. Oleh sebab itu biarlah kita hidup berkenan, hiduplah dengan iman, yaitu dengan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Sama seperti Henokh diangkat hidup-hidup, demikian kita nanti mengalami rapture, tubuh kita diubahkan dan kita menyongsong Tuhan di angkasa. Yang mau ini katakan amin, yang mau katakan yes. Oleh sebab itu hiduplah bergaul dengan Allah. Inilah ciri orang memiliki iman, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin orang memiliki iman, dia hidup bergaul bersahabat dengan dunia. Dia terikat dengan dunia. Tidak mungkin. Orang memiliki iman, dia pasti hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita butuh tuntunan Tuhan. Untuk memasuki tahun 2021, kita butuh tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu saya berkata kepada jemaat, saya katakan hari-hari ini harus lebih banyak minta tuntunan Tuhan. Bukan tuntutan yang kita kasih kepada Tuhan. Apalagi sampai ancaman kepada Tuhan. Tuhan, kalau tahun depan saya nggak dapat jodoh, ya kan ancam Tuhan. Kalau tahun depan saya nggak dapat ini, ancam Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita harus banyak minta tuntunan. Sama seperti Musa berdoa. Tuhan bilang engkau tidak berjalan di depan kami. Jangan biarkan kami melangkah. Demikian juga kita minta sama Tuhan. Tuhan, tanpa engkau menuntun kami masuki tahun 2021. Jangan biarkan kami berjalan. Jangan biarkan kami melangkah. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa tuntunanmu, tanpa firmanmu. Katakan amin. Supaya kita mendengar suara Tuhan, peka mendengar suara Tuhan. Hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Katakan amin. Bergaul karib dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita rindu sama Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya orang yang bergaul karib dengan Tuhan karena mencintai Tuhan, maka akan bisa terlihat ketika dia bangun di pagi hari. Ketika dia bangun di pagi hari, apa yang dia lakukan? Kalau orang itu bergaul karib dengan Tuhan, maka di pagi hari dia akan mencari wajah Tuhan. Amin. Melalui tuntunan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengakhiri tahun 2021 ini, 20 ini, kita mengadakan doa di pagi hari yang dinamakan morning blessing. Jam 5 pagi kita doa sama-sama melalui aplikasi Zoom. Saya mengajak semua jemaat untuk ikut ambil bagian, Bapak Ibu Saudara, untuk yang namanya morning blessing ini.
Dan Tuhan juga nanti akan menuntun di awal tahun. Maka kita akan masih melakukannya hal ini. Untuk apa? Untuk kita minta tuntunan. Karena Alkitab katakan apa? Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Untuk mendengar suara Tuhan. Itu kitab Yesaya demikian. Setiap pagi telinga kita dipertajam. 2021 kita butuh tuntunan Tuhan. Katakan amin. Kita perlu telinga yang tajam untuk mendengar suara Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Ayo pagi hari cari wajah Tuhan. Pagi hari sujud di kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Katakan amin. Bukan hanya sekedar berdoa. Memang Bapak Ibu Saudara dimanapun kita bisa berdoa. Tetapi sekali lagi kita harus mempunyai waktu khusus dengan Tuhan. Ketika bekerja kita bisa berdoa. Kita bisa bicara kepada Tuhan. Ketika naik motor kita bisa bicara sama Tuhan. Ketika kita menyupir mobil, kita bicara sama Tuhan, kita bisa lakukan itu. Di mana saja, kapanpun saja. Tetapi Bapak Saudara kita harus mempunyai waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya bersama-sama dengan orang percaya lainnya sebagai tubuh Kristus. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan seorang mempelai Bapak Saudara, pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Oleh sebab itu milikilah waktu khusus. Alkitab seringkali mengumpamakan hubungan kita dengan Tuhan dengan suami istri. Suami istri mempunyai komunikasi yang baik. Kapanpun juga bisa menelepon pasangannya. Yang suami istri katakan amin. Haleluya. Ya kan? Kapanpun bisa telepon. Tetapi suami istri harus mempunyai waktu khusus. Tanda kutip. Untuk apa? Untuk bersekutu sebagai suami istri. Yang mengerti katakan amin. Demikian kita juga dengan Tuhan. Kita bekerja itu juga ibadah. Sekolah ibadah. Tetapi kita harus punya waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan mempunyai waktu khusus. Dan apa yang dia kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang memiliki iman, dikatakan memiliki iman. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 9. Alkitab berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, karena iman. Bukan karena melihat. Selanjutnya, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki iman, dia hidup karena iman bukan apa yang dia lihat. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Maka yang kedua, dia hidup tabah selama di dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Coba bilang kiri kanannya, kalau udah suami istri bilang begini, Pak yang tabah ya. Sama istrinya juga bilang yang tabah ya. Katakan haleluya. Bapak Saudara, inilah orang yang punya iman. Artinya dia tetap kuat dalam menghadapi bahaya dan sejenisnya. Sabar dalam menghadapi kenyataan hidup, baik yang menurut kita baik maupun tidak baik. Demikianlah orang yang tabah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup ini pasti akan ada yang namanya cobaan, ujian, tantangan, masalah. Itu pasti terjadi. Bahkan mungkin banyak cobaan yang datang. Saya kemarin lihat ada satu tulisan, dia bilang begini. Tulisannya bilang begini, ya kan? Hidup ini banyak
cobaan. Kalau banyak cucian itu laundry, dia bilang. Haleluya. Ya. Jadi itu hidup, kenyataan hidup. Oleh sebab itu sebagai orang percaya harus tabah. Katakan amin. Sabar, tetap kuat menghadapi segala tantangan apapun juga. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang yang tabah, maka hidupnya itu akan tetap berpegang pada firman Tuhan dan berpengharapan kepada firman. Dalam hidup ini, untuk menjalani hari ini tahun 2021, kita harus berpegang kepada firman. Kita harus berpengharapan pada firman. Karena Alkitab katakan langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Janji Tuhan itu seperti emas yang dimurnikan. Alkitab berkata demikian Bapak Saudara. Oleh sebab itu peganglah firman Tuhan. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Yang mau ini katakan amin. Di dunia ini tidak ada satu yang pasti. Apalagi setelah corona ini. Tidak ada yang tahu yang pasti apa yang akan terjadi. Apakah corona ini berakhir atau tidak? Ya, iman kita akan berakhir. Tapi tidak ada yang jamin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang jamin. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Yang pasti itu justru ketidakpastian itu sendiri. Tetapi ada satu yang pasti Bapak Saudara. Apa itu? Firman Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hiduplah berpegang kepada firman Tuhan. Berpengharapanlah kepada firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Orang yang teguh, orang yang tabah, pasti dia akan banyak mengucap syukur. Apapun yang terjadi dia percaya Allah turut bekerja di dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, Allah akan turut bekerja. Orang kita dapat mengucap syukur karena apapun yang terjadi kita percaya semuanya baik. Karena ada lagu yang berkata semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ayo jemaat sama-sama bilang apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ada hal-hal di tahun 2020 ini kita hadapi mungkin tidak enak. Tapi ada juga yang enak. Ada yang pahit, ada yang manis. Tapi percayalah itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Oleh sebab itu mengucap syukurlah di dalam segala hal. Orang yang tabah, dia akan mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin dalam keluargamu, dalam hubungan suami istri, ada hal yang baik, ada yang manis, ada yang pahit. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Katakan haleluya. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, orang memiliki iman adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki iman akan tabah selama hidup di bumi ini. Yang ketiga, orang yang memiliki iman, maka Bapak Ibu Saudara,
orang ini adalah orang yang mengarahkan pandangannya kepada kekekalan. Katakan amin. Paulus katakan, aku lebih suka beralih dari dunia ini. Dan kepada siapa? Kepada Tuhan. Bahkan dia katakan, hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus adalah orang yang memiliki iman hidup berkenan kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya itu kepada kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Kita memang masih hidup di dunia ini. Tetapi kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ini adalah tempat transit. Dunia ini hanya tempat transit, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu bukan hanya memikirkan perkara-perkara yang di dunia, yang di bawah, tetapi kita juga harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Katakan amin. Kita harus memikirkan perkara-perkara kekekalan dan mengarahkan kepandangan kita kepada hal-hal yang kekal. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Alkitab katakan hidup manusia seperti rumput. Kemuliaan daripada hidup manusia seperti bunga. Rumput tersebut. Saya renungkan ayat ini. Betapa rentannya hidup kita, Bapak. Betapa singkatnya hidup kita ini. Rumput pagi ada, sore bisa nggak ada. Apalagi bunganya. Bisa bertahan sangat singkat, Bapak Ibu Saudara. Kalau bunga ini berbicara mengenai kemuliaan hidup, apa itu jabatan, harta, kedudukan, pangkat. Lebih singkat lagi daripada rumput itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus sadar sebagai manusia. Untuk apa? Untuk kita mengarahkan diri kita kepada yang namanya kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Orang yang mengarahkan dirinya hidup pada kekekalan, dia sadar. Hidup di dunia ini hanya sementara. Alkitab katakan paling 70-80 tahun. Tapi setelah itu penderitaan. Oleh sebab itu jangan hanya berpikir kita hidup selama-lamanya di dunia. Tapi kita mulai dari sekarang pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan kekekalan. Memasuki tahun 2021 ini berarti Bapak Ibu Saudara umur kita makin berkurang di dunia ini. Kita akan semakin dekat kepada yang namanya kematian itu. Oleh sebab itu pikirkan perkara-perkara yang di atas. Orang yang mengarahkan dirinya kepada kekekalan Bapak Ibu Saudara, di samping dia menyadari hidupnya di dunia ini sementara, maka yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk yang namanya kekekalan. Katakan amin. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Saudara. Lupakan yang di belakang kita. Lupakan apapun yang terjadi di tahun 2020. Mungkin ada kegagalan, ada kecewaan, ada beban, ada dosa. Tinggalkan itu Bapak Ibu Saudara. Ayo arahkan diri kepada panggilan sorgawi. Arahkan diri kepada kekekalan. Dan bahkan dikatakan kita harus berlari-lari. Artinya apa Bapak Saudara? Jangan santai-santai. 2021, ayo jangan santai-santai. Berlari-lari kemana? Ke panggilan sorgawi. Ke arah Kristus Bapak Saudara. Katakan amin. Destiny ilahi harus terjadi dalam hidup kita selama kita ada di bumi ini. Ayo kejar itu. Berlari-lari untuk itu. Jangan bersantai-santai. Sudah tidak waktunya umat Tuhan bersantai-santai. Bermalas-malasan. Tetapi ini waktunya umat Tuhan berlari-lari. Karena waktu
waktunya sudah singkat. Katakan amin. Saya sering mengumpamakan kita ini adalah pelari terakhir. Kalau ada pelari estafet, Bapak Saudara, ada 4 orang pelari. Maka pelari yang pertama, pelari kedua, pelari yang ketiga. Maka pelari yang keempat, ini biasanya pasti pelari yang sangat cepat ditaruh di paling terakhir. Demikianlah kita, demikianlah generasi kita hidup ini adalah pelari yang terakhir. Oleh sebab itu jangan bermalas-malasan. Katakan amin. Jangan santai-santai. Ayo berlari-lari menuju panggilan sorgawi itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat hari ini, di akhir tahun ini, ibadah minggu yang terakhir di tahun 2020, kami kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, hidup berkenan kepadamu Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, karena tahun 2021 kami akan masuk dalam tahun integritas. The year of integrity. Biarlah tahun dimensi yang baru ini, iman kami, kapasitas iman kami diperbesar. Kami mengalami kapasitas rohani yang diperbesar. Sehingga tahun 2021 kami hidup di dalam integritas. Dan kami percaya orang yang memiliki integritas ini yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan berfirman bagi kami untuk hidup dalam iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyanyikan lagu ini. Untuk kita sebagai doa kita memasuki tahun 2021. The year of integrity. Tahun integritas. Mari sama-sama angkat tanganmu pada Tuhan di doa kita. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Bapa dalam sorga, biar pengurapan-Mu turun bagi anak-anak-Mu. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima urapan Roh Kudus. Untuk memasuki tahun 2021. The year of integrity. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Berdoa dalam bahasa roh, sudah berdoa dalam bahasa roh. Berdoa. Terima pengurapan. Terima dalam nama Yesus. Terima
memasuki tahun the year of integrity dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, terima pengurapan, katakan amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, ayo kita perkatakan sama-sama, tahun 2021 the year of integrity. Ya, mari sama-sama. 1, 2, 3. Tahun 2021 the years of integrity. Sekali lagi, tahun 2021 adalah the years of integrity. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini waktunya kita akan membawa persembahan di akhir tahun ini. Beri yang terbaik sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah melindungi kita. Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun ini, Bapak Ibu. Ayo mari sama-sama kita akan berdoa untuk persembahan ini. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam sorga, umat-Mu akan membawa persembahan di akhir tahun ini, di dalam ibadah raya minggu yang terakhir ini ya Tuhan. Kami memberi dengan hati sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Melalui QR barcode yang ada, Tuhan, setiap persembahan anak-anak-Mu, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Umat-Mu yang kembalikan persepuluhan, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai kelimpahan. Tuhan, aku percaya tidak ada lagi umat-Mu yang mengalami kemiskinan terus-menerus, tidak ada lagi mengalami kegagalan terus-menerus. Umat-Mu akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Dan kami berjanji, kami tidak terikat dengan kekayaan, uang dan harta, tapi kami hanya mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudara bisa mempersembahkan persembahan melalui QR barcode ataupun transfer rekening yang sudah ada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh yeah. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita imani dan terus perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang hidup dalam lindungan Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah melepaskan engkau dari jerat nangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menuduhi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai bawah tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Untuk hari ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah terus damailah Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo ya Tuhan. Dan juga Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan urapi, berkati, pakai, berikan hikmat seluruh jajaran pusat sampai ke daerah. TNI, Polri juga Tuhan berkati dalam nama Yesus untuk menjaga keamanan daripada bangsa ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus.
Indonesia menang terhadap COVID-19, terhadap resesi ekonomi. Dan segala orang-orang yang berniat jahat untuk menghancurkan bangsa kami Indonesia, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala roh terorisme, radikalisme aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tuhan berkati gembala sidang kami Pak Niko dan keluarga besar, keempat wakil gembala sidang serta keluarga besar. Karayon kami Tuhan, Pak Heron serta keluarga besar. Semua berkati Tuhan. Semua pekerja-pekerja di GB Salim Baci Bubur Times Square, semua gembala-gembala kul juga Tuhan berkati yang berlimpah-limpah. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan kami percaya kami bersama-sama untuk berjalan dalam tuntunan-Mu, visi-Mu Tuhan, memasuki tahun integritas di tahun 2021. Mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Saudara ke kedua tangan-Mu, buka hati-Mu dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.